Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua jamaah pengajian malam Selasa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita karunia iman dan Islam serta nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh pengikutnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih panjangkan umur kita untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis yang semoga Allah dengan amal soleh kita ini memberkahi kita, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan kita mampu untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang insya Allah nanti jika kita khatam dari kitab ini, insya Allah akan kita buatkan semacam ijazah simaan gitu ya. Jadi jamaah yang hadir dari awal mengikuti kajian kitab ini, kita akan berikan sekedar ijazah ya, sekedar sertifikat telah menyelesaikan simaan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah ya, sebagai penyemangat. Namun tentu kita belajar insyaallah niatnya ikhlas karena Allah ya, insyaallah demikian. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam kesempatan yang lalu telah kita sampaikan sedikit dari furudus salat atau rukun-rukun wajib-wajibnya salat. Yang sudah kita sampaikan adalah niat, yang mana niat itu adalah rukun yang pertama dari setiap kita melaksanakan suatu ibadah, dan tentu adalah salat. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Fatihati bil basmalati. Yang kedua adalah takbiratul ihram ma'an niyyah. Kemudian yang kedua adalah membaca takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Karena dulu sudah kita sampaikan pengertian niat di dalam bahasa Arab adalah qasdus syai'i muqtarinun bi fi'lihi, yaitu memaksudkan sesuatu yang terhubung dengan perbuatan tersebut. Jadi tidak boleh ada jeda antara niat dengan perbuatan sesuai dengan pengertian bahasa Arab. Jadi niat itu adalah saat seseorang melakukan amal tersebut, bukan sebelumnya ya, atau ketikanya. Ketika di dalam amalan juga tidak disebut niat. Niat itu adalah ketika awal melakukan suatu ibadah. Sehingga di dalam sholat kapan niatnya? Niatnya adalah ketika takbiratul ihram. Dan niat itu mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat adalah di dalam hati, bukan di lisan, bukan di dalam gerakan. Maka sering kita sampaikan, kalau ada orang melafadzkan niat sementara hatinya lalai, tidak konsentrasi dari apa yang dia niatkan, maka dia terhitungnya belum melakukan niat. Sebaliknya, ketika ada orang meniatkan sesuatu ibadah di dalam hatinya dan kemudian tidak melafadzkan atau bahkan keliru dalam melafadzkannya, maka dia sudah terhitung melakukan niat, karena niat adalah di dalam hati. Contoh sepele, Bapak Ibu, misalnya jenengan mau melaksanakan sholat maghrib, kemudian jenengan melafadzkan sholat isya, padahal niatnya adalah sholat maghrib, maka niatnya jenengan sudah sah. Atau sederhana contoh yang lain, seseorang muslim, dia baik,
Islamnya baik, kemudian menyembelih ayam, tidak membaca basmalah. Dia muslim, orang yang sholat, orang yang baik, ya, dia menyembelih ayam tidak membaca basmalah, tidak membaca niat misalnya, maka ayamnya halal. Atau seperti seorang penjagal, dia menjagalkan hewan kurban, salah baca sahibul kurbannya, misalnya namanya Pak Payino, ini bismillah ya Allahu Akbar, hadaan Pak Payino, ternyata salah baca bismillah ya Allahu Akbar, hadaan Pak Paijo, niatnya Payino tapi terucap Paijo, maka hewan kurban itu sah menjadi Pak punyanya Pak siapa tadi? Payino, ya. Jadi niat itu adalah mahalluha fil qalbi, ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tentu yang ideal adalah apa yang ada di dalam hati itu sesuai dengan apa yang diucapkan dan yang dipraktekkan dalam amal perbuatan. Kemudian rukun yang berikutnya setelah takbiratul ihram adalah qiraatul fatihati bil basmalati, yaitu membaca al-fatihah dengan berbarengan dengan basmalah, karena basmalah adalah bagian dari surat al-fatihah, yaitu ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama dari surat al-fatihah, dan juga surat An-Naml, ya, di dalam ayat di dalamnya. Kemudian wat tasdidatil arba' asyrata, dan membaca tasdid sebanyak 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Nah, ini ditulis oleh penulis, nanti jenengan cek aja, ya. Jadi di dalam Al-Fatihah itu ada 14 tasdid, dan itu harus terbaca semua. Contoh bismillahi, ya, itu ada tasdid. Maka ketika seseorang membaca bismillahi, tasdidnya hilang, maka dia berarti kurang, tidak akan membaca 14 tasdid di dalam Al-Fatihah. Kalau perlu jenengan contengi, ya, itu tasdid itu harus terbaca sebanyak 14 di dalam Al-Fatihah. Bismillahi, ya, kemudian bismillahir, tasdid lagi, hirrahmanir, tasdid lagi, rahim, ada 3. Itu harus terbaca semua. Wa ikhrajil dhadi minadh-dha, mengeluarkan huruf dhad, membedakan huruf dhad dengan dha. Walaysa fil fatihati dha, tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu huruf dha, yang ada huruf dhad. Nah, ini belajar sama Ustaz Minhaj pakarnya ini, ya. Jadi jangan membaca huruf dhad dengan huruf dha. Lah bedanya gimana? Ya memang harus lihat atau langsung melihat mulut dari yang ahli dalam ini. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ya, ini dha dengan dha itu harus itu harus dibedakan, apalagi dengan dha, ya. Walau dha waladha, beda, ya. Walaysa fil fatihati dha, di Al-Fatihah itu enggak ada huruf dha, adanya huruf dhad. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian, ya, tsumma ruku', atau di sini saya tambahkan, ya, di dalam Al-Fatihah itu tidak ada huruf dha, jim, shin, nun, fa, khaf, kha, ya, dan tha. Ini tambahan dari penulis saja, dari kitab Bahjatul Wasail, Syarhul Masail. Sampai segitunya para ulama dulu meneliti setiap surat, bahkan setiap ayat. Tsumma ruku', kemudian melakukan ruku'. Wa yajibu, dan hendaknya wajib, ayyan haniya, membungkukkan punggungnya, ya, bihaitsu tanalu, sampai
tanalu rahatahu, sampai dasar telapaknya mencapai rukbataihi, mencapai lututnya. Wa yatma'innu fihi wujuban, maka dia wajib tumakninah ketika ruku, hatta taskuna a'dha'uhu, sampai tenang segala anggota tubuhnya. Jadi cara ruku adalah membungkukkan punggung, kemudian telapak tangan, dasar telapak tangan itu mencapai ke lutut kita. Maka ada dua ruku yang salah, saya praktekkan. Dua ruku yang salah, yang seseorang tidak dianggap melakukan ruku, yaitu ruku dengan kepala mendongak. Ini cara yang salah. Karena apa? Dia belum membungkuk. Bukan seperti ini. Cara yang salah. Kemudian yang kedua adalah terlalu mantap ruku. Ada kadang orang yang saking mantepnya sampai terlalu bungkuk. Ini juga salah. Yang benar seperti ini. Jadi yang penting ujung telapak mencapai ke lutut, kemudian sedikit membengkokkan. Jadi ada dua posisi ruku yang tidak disebut ruku, yaitu yang mendongakkan kepalanya atau menundukkan kepalanya terlalu ke bawah. Sehingga seharusnya ruku yang benar adalah posisinya seperti ini, tidak harus lurus benar. Ya dikira-kira saja, nggih, ngoten niku nyuwun. Wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib tumakninah, yaitu tenang, yaitu sekedar ada bacaan subhanallah, ada kalimat minimal bacaan subhanallah, maka sudah tercapai tumakninah. Tentu bacaan yang utama adalah subhanallah. Apa anjuran biasanya? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhanallahil azim. Itu boleh diantara dua itu, ya. Jadi ketika seseorang ruku itu harus ada bacaan itu sehingga tercapai tumakninah. Kalau rukunya terlalu banter, maka berarti tidak ada tumakninah. Wujuban, wajib. Tsummal i'tidal, kemudian i'tidal, wa yatma'innu fihi wujuban, dan wajib tumakninah ketika i'tidal. Tsumma sujud, apa itu i'tidal? I'tidal itu bangkit dari ruku dalam keadaan tegak berdiri seperti sebelum ruku. Maka ada beberapa orang yang tidak melakukan i'tidal dengan baik karena buru-buru, ya. Sami Allahu liman hamidah, Allah. Ya, susu, ya. Ini ruku, sami Allahu liman hamidah, Allah. Harus tegak dulu, tegak baru sujud. Paham ya? Niki benten menawi jenengan gegere rada gitu. Niku benten malih ceritane nggih. Ya, karena sakit beda lagi. Ini maksudnya kalau sehat kok tidak menegakkan punggung, maka belum tercapailah i'tidal nggih. Summa sujud marratain. Rukun yang berikutnya adalah sujud 2 kali dalam 1 rakaat. Wal julusu bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud. Cara sujud adalah dengan meletakkan 7 anggota tubuh dari 1 jidat, 2 telapak tangan kanan, 3 telapak tangan kiri, kemudian 4 lutut kanan, 5 lutut kiri, kemudian 6 nyun sewu bawah jari-jari kaki, 6 kanan, kemudian bawah jari-jari kaki kiri 7. Bukan punggung kaki. Ada beberapa orang sujud ininya yang ditemplek. Ampun ya, ibu-ibu biasanya yang kurang pas ya. Jadi ini Bu, nek misalnya ndak bisa dipadalke, minimal ujung jari. Jadi itu ya. Jadi ini ya, ini yang sampai.
Apalagi kadang-kala ada beberapa orang sujud malah kakinya diangkat. Ini biasanya lari-lari alit nih. Diangkat. Ini tidak benar ya. Jadi 7 itu. Hidung bagaimana? Sunnah. Ya, ditempel hidung. Tapi kalau tidak nempel ya tidak berdosa. Artinya tetap sah saja sholatnya. Jidat atau dahi, ibu-ibu perhatikan, tidak boleh ada sesuatu yang menutup dahi kita. Ya, boleh jenengan buka sedikit ke atas atau boleh setengahnya, boleh seperti ini. Yang penting jangan sampai dahi ini tertutup semuanya. Ada orang yang rambutnya sampai, atau ada kain demikian. Wa yaf'alu baqiyar raka'ati kadzalika. Demikian juga di rakaat berikutnya seperti ini. Rukun yang berikutnya wat tasyahhudul awwalu wa qu'uduhu. Tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduknya sunnah. Ya, sunnah saja. Artinya kalau sampai ada orang yang tidak melakukan tasyahud awal karena lupa misalnya, maka dia sah sholatnya, tapi dia hendaknya sujud sahwi, tapi sholatnya sah. Wat tasyahudul akhirul wal julusu fihi fardun. Sementara tasyahud akhir atau tahiyat akhir itu hukumnya rukun atau wajib. Kalau ada seseorang tidak melakukan tahiyat akhir, maka sholatnya tidak sah. Jadi harus benar-benar sampai tasyahud akhir. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi wa qabla salam. Membaca sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud dan sebelum salam. Ini hukumnya rukun juga atau wajib juga. Jadi setelah baca tahiyat itu batasannya adalah bacaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu namanya sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat. Kalau dalam tahiyat akhir wajib hukumnya dibaca. Kalau tahiyat awal sunnah. Ya, seandainya ada orang dalam tasyahud awal tidak membaca sholawat, hanya tasyahud saja sampai syahadat, maka sholatnya sah. Tapi kalau mau menyempurnakan, ya dibaca Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud awal. Kalau tasyahud akhir wajib hukumnya. Wa qabla salam fardun. Wassalamu minas shalah. Kemudian salam dari solat fardun, hukumnya wajib. Wa aqallus salam assalamu alaikum. Dan sesedikitnya bacaan salam adalah bacaan assalamu alaikum. Boleh lebih assalamu alaikum warahmatullah atau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang tidak boleh Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Tidak ada alif lamnya. Minimal adalah assalamualaikum. Ada alif lam, tasjid, sin. Ada beberapa orang salam itu langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini tidak benar. Harusnya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dalam sholat kaku, tidak boleh dikurangi sedikit pun. Tapi kalau jenengan cuma salam kepada orang lain tanpa alif lam, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bahkan nanti disebutkan juga Assalamualaikum, salamun alaina di dalam tahiyat itu boleh dibaca tanpa alif lam. Tapi kalau salam harus ada alif lamnya. Assalamualaikum. Itu paling sedikit soalnya. Wa aqallu tasyahudil wajib. Dan sesedikitnya tasyahud yang wajib adalah bacaan at-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sesedikitnya tahiyat. Paling sedikitnya bacaan tahiyat itu adalah itu. Wa aqallus salam wa aqallus salat.
Adapun sesedikitnya solawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bacaan Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bacaan setelah tahiyat itu jenengan mau mencukupkan hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, maka salatnya jenengan sah. Semisal jenengan salat kemudian misalnya buru-buru mau pergi atau bagaimana, cukupkan sampai kalimat ya as-salatu atau Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bapak Ibu rahimakumullah, agak sedikit saya tulis supaya mudah dipahami. Jadi rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Ada rukun yang kaitannya adalah amalan hati, ada rukun yang kaitannya bacaan sholat, dan ada rukun yang kaitannya dengan gerakan sholat. Apa saja? Tadi sudah kita baca ya. Ya, rukun sholat dibagi 3. Amalan hati, bacaan, kemudian gerakan. Totalnya ada 17. Amalan hati hanya 1, yaitu niat. Bacaan takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat dalam tasyahud akhir, kemudian salam pertama ya, salam pertama yang wajib, salam kedua sunnah ya, assalamualaikum warahmatullah, itu yang wajib. Kemudian gerakan berdiri dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah kemarin sudah kita sampaikan tidak rukun berdiri, boleh duduk. Kemudian rukuk. Dalam poin di situ dibedakan tumakninah ketika rukuk. Ini saya tulis seperti ini, tumakninah ketika rukuk. Kemudian setelah rukuk apa? Iktidal. Iktidalnya itu rukun, tumakninahnya rukun sendiri ya. Kemudian tumakninah ketika iktidal. Kemudian sujud, yaitu tumakninah ketika sujud. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat akhir. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh ya, ini tumakninah ya, ini maaf kurang. 14, 15, kemudian terakhir 16 duduk tahiyat akhir, dan tambah satu lagi rukun, yaitu tertib atau urut. Ada 17 rukun sholat ya Bapak Ibu rahimakumullah. Ini jadi kayak gini tuh sepele, tapi memang kalau dihafalkan itu insya Allah bermanfaat dalam
Matan Ar-Rahabi, Imam Ar-Rahabi mengatakan, fahfadz fa inna kulla hafidhin imamu. Hafalkanlah, karena setiap penghafal dia adalah pemimpin, dia adalah imam. Semakin banyak hafalannya jenengan akan jadi pemimpin. Hafalan apa saja, hafalan yang manfaat apa saja. Kalau hafalan Qur'annya banyak, akan jadi imam sholat. Kalau hafalan hadisnya banyak, dia akan menjadi seorang muhaddis. Kalau matan-matan fikihnya banyak, dia akan menjadi seorang faqih. Ditanya orang itu gampang. Apalagi kalau dia menghafalkan dengan dalil-dalilnya lagi. Fahfad fa inna kulla hafidin imamu. Ini kalimat Imam Ar-Rahabi yang sering saya sampaikan kepada santri. Hafalkan, karena sungguh penghafal itu adalah pemimpin. Rasulullah SAW menguburkan para penghafal Quran lebih dulu daripada orang yang belum hafal. Ketika dalam perang, ya, dan banyak orang yang meninggal dunia, beliau mencari siapa yang hafal Quran, dikuburkan lebih dulu sebagai penghormatan Rasulullah. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu adalah 17 dari rukun salat atau wajib-wajibnya salat. Wayam bagi ayyatiya bisunani jami'iha. Hendaknya seyogyanya seseorang mengerjakan sunnah-sunnahnya semua. Wahya katsiratun jiddan, dan yang sunnah itu lebih banyak daripada yang rukun. Nah, ini jadi jenengan ngafalkan dulu yang rukun, baru nanti ngafalkan yang sunnah. Karena yang sunnah lebih banyak. Ya, gimana mau menghafalkan yang sunnah kalau yang rukun aja nggak hafal, ya? Jadi dihafalkan dulu, baru kemudian menghafalkan yang sunnah. Maka seorang yang sholat, hendaknya dia jangan mencukupkan diri hanya melakukan rukun saja. Dia harus melakukan rukun dan juga sunnah-sunnah sebagai pengamalan. Sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Rasulullah bagaimana salatnya? Rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya dikerjakan semua. Wahya katsiratun jiddan. Ya, contohnya sunnah-sunnah salat, misalnya ya tadi misalnya sholawat atas Nabi di tasyahud awal, ya. Kemudian bacaan-bacaan ketika ruku, bacaan ketika i'tidal, termasuk membaca takbiratul intiqal, yaitu takbir antara gerakan satu ke gerakan yang lain. Itu namanya takbiratul intiqal. Kalau takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Jadi jenengan mau berdiri, mau ruku, itu namanya takbiratul intiqal. Kemudian dari i'tidal mau sujud, itu namanya takbiratul intiqal. Ya. Kenapa disebut takbiratul ihram? Ihram itu artinya haram. Ya, takbir yang mengharamkan. Ialah maksudnya dengan takbir tersebut ada sesuatu yang halal sebelumnya, sebelum takbir, menjadi haram setelah takbir. Apa? Tiga. Ada tiga. Maaf, tiga ya. Pertama, bicara. Ngomong, berbicara. Setelah Allahu Akbar, udah nggak boleh bicara lagi. Yang sebelumnya halal menjadi haram. Yang kedua, makan. Ya, makan. Orang sholat kok mangan gitu. Kalau ada orang sholat makan, maka batal. Ya, yang sebelumnya halal menjadi haram. Yang ketiga, minum. Ya, termasuk minum juga bagian dari makan. Dan yang lain juga adalah segala hal yang membatalkan sholat. Itulah kenapa disebut takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul intiqal? Intiqal itu perpindahan, perubahan. Itu jelas. Dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, dari sujud duduk. Itu namanya takbir perpindahan. Ya, namanya takbiratul intiqal. Wa yanbaghi al-i'tina'u bil ikhlasi. Hendaknya seseorang benar-benar melaksanakan sholat itu dengan ikhlas. Wahwa, apa yang disebut ikhlas? Al-amalu lillahi wahdah. Berbuat, beramal hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Okay? Jadi mudah ya pengertian ikhlas itu. Beramal niatnya karena Allah. Itu ikhlas. Ya. Bukan karena duniawi, bukan karena kepentingan yang lain. Jadi sholat supaya apa? Supaya karena diperintahkan Allah, bukan karena sehat,
bukan karena supaya bahagia, bukan supaya nanti rezekinya lancar, bukan, karena Allah dah. Karena kalau sudah diniatkan dengan selain Allah, nanti kalau tidak didapatkan, orang akan kecewa dengan ibadahnya. Contoh orang puasa, niatnya supaya langsing, bar poso kok malah tambah lemu. Pas buka mangane akeh gitu. Ya, maka jenengan akan kecewa karena puasanya jenengan bukan karena Allah. Salat karena Allah, mau ke masjid malah kecetit. Ya Allah, aku harus nang masjid malah kecetit kepiye? Kalau benar-benar karena Allah, ndak akan kecewa. Besok ndak akan kapok, tetap ke masjid karena lillah, karena Allah. Demikian. Wa yang bagi al-hudur. Ya. Ya hendaknya dia hadir. Wa huwa ayya'lama bima yaqul. Apa maksudnya hadir? Yaitu ngerti apa yang diomongkan, ngerti apa yang dibaca. Konsentrasi atau bahasa lainnya adalah khusyuk. Jadi sholat itu harus hudur, harus khusyuk, hatinya hadir. Bukan cuma tangan, kaki, dan mata aja yang hadir, hatinya kemana-mana, nong pawon, nong pasar, nong paseban. Jadi itu hatinya kemana itu ditinggal itu. Jadi kalau sholat badannya hadir, hatinya juga hadir. Konsentrasi dengan apa yang dia ucapkan, konsentrasi dengan apa yang dia gerakkan. Bima yakul wa yaf'alu, dan mengerti apa yang dia gerakkan atau dia lakukan. Wal khusyuk, demikian juga khusyuk. Berarti hudur ini hadirnya hati ya. Khusyuk berarti pengertian yang lebih di atasnya. Wa huwa sukunul a'dha, yaitu tenangnya segala anggota tubuh. Kadang ada orang sholat itu usek gitu. Apa bahasa Indonesianya usek gitu. Kebanyakan gerak. Harus sukunul a'dha, tenang. Masya Allah, saya takjub dengan ibadahnya jenengan yang sepuh-sepuh itu, luar biasa. Tenang, ketika berdiri tenang, ketika rukuk Masya Allah tenang. Jadi yang ngelakoni, yang menjalankan sholat itu penuh dengan kekhusyukan, yang lihat saja tenang juga. Beda karo cah nom-nom ya. Usek kok ada ngembuh peci si miring langguh surbane, atau kadang-kala ya hal-hal yang sepertinya mengganggu, itu lebih baik tinggalkan di rumah atau simpan di tas, kemudian jauhkan dari istilahnya gangguan konsentrasi kita. HP, apa nih duit kerincing gitu. Wah, pas sujud kerincing-kerincing ini 100 rupiah kabeh metu. Wah, ini Pak Jimin ini mesti. Ya, ini benar-benar bikin nggak konsentrasi. Maka kira-kira yang nanti jatuh, makanya saya ingat dulu waktu saya bilang Pak Jimin karena suka ngambil kotak infaknya pondok ya, itu kan 100 rupiah, 200 rupiah. Makanya dulu orang-orang tua kita dulu saya ingat waktu kecil itu, ketika mau berangkat ke masjid, bapak itu bilang, ojo nggo duit. Saya nggak tahu maksudnya apa ini. Sampai saya paham, saya kira membawa uang ketika sholat itu dosa. Segitunya doktrin dari orang tua. Dan itu ternyata benar Bapak Ibu. Artinya lebih baik memang benda-benda yang mengganggu konsentrasi itu ditinggal. Oh, duit 100 rupiah, 500 rupiah, bareng gue keroan, cemplung ke kotak infak sudah. Ya. Pas sholat kunci. Nah itu letakkan. Wal khusyuk yaitu sukunul a'dha, tenangnya anggota tubuh. Wa hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha, tadabbur dengan bacaan Al-Fatihah, bacaan Al-Qur'annya, wa tafahhumuha, dan berusaha memahami. Ya, berusaha memahami. Makanya kalau ada ayat-ayat yang bermakna siksa, kita bermohon berlindung kepada Allah, itu boleh. Ketika sholat imam membaca ayat-ayat siksa, kemudian kita langsung berlindung, minta lindungan kepada Allah, itu boleh. Itu menunjukkan kita sedang memahami, mentadaburi ayat-ayat yang dibaca. Makanya lebih baik, ini saran, tapi monggo ini silahkan, lebih baik para imam itu membaca surat-surat atau ayat-ayat yang jamaahnya paham maknanya. Jangan surat-surat yang wah iki opo sing diwaca. Itu marake tidak konsentrasi. Maunya kita mengkualitaskan sholat kita,
tapi karena terlalu panjang bacaan, kemudian surat-surat yang jarang didengar oleh para jamaah sehingga malah tidak menghadirkan konsentrasi. Maka para ulama mengatakan membaca satu surat utuh dengan potongan surat atau hanya beberapa ayat, mana yang paling afdol? Para ulama mengatakan satu surat utuh itu lebih afdol daripada hanya beberapa ayat saja, meskipun suratnya pendek. Wa tadabburul qiraati wa tafahhumuha fa innama yataqabbalullahu minas salati biqadril hudur. Sesungguhnya Allah menerima salat seseorang dengan ukuran hudur, hadirnya hati, kekhusyukan. Semakin khusyuknya jenengan, semakin berkualitas, semakin berpotensi salat jenengan diterima oleh Allah. Maka betapa banyak orang yang salatnya nilai pahalanya kecil karena dia tidak berusaha untuk konsentrasi. Semakin kita bisa mengkhusyuk, latihan memang dalam hal ini latihan. Coba latihan dari mulai takbiratul ihram, kemudian mulai bacaan doa iftitah, kemudian bacaan surat Al-Fatihah. Khusyuknya sampai sini, besok ditingkatkan sampai surat, besok ditingkatkan sampai ruku. Harus dilatih untuk konsentrasi, untuk memikirkan hal-hal yang lain. Maka makruh ketika makanan sudah terhidang jenengan sholat, karena itu mengganggu konsentrasi. Kalau mau masak sarimi, ya nanti ba'da sholat. Ada orang kadang-kala masak sarimi sebelum mau ke masjid. Lah, baru mau makan komat. Wah itu, ya melodrok. Ini tak pangan melodrok, tak sholat dhisik. Nah, ketika sholat melodrok orang. Ya. Wa yahrumu, dan diharamkan di dalam sholat ar-riya fis sholat wa ghairiha. Riya, pamer. Ya, baik itu di dalam sholat ataupun selain sholat. Tidak boleh pamer-pameran. Mentang-mentang di depannya ada mertua atau calon menantu atau calon suami atau calon istri, wah sholatnya dikhusuk-khusuk ke, bacaannya didawak-dawak ke. Nah, ini riya. Ya, riya itu adalah meniatkan amalan bukan karena Allah atau meninggalkan suatu amalan bukan karena Allah. Jadi meninggalkan amalan bukan karena Allah itu juga riya. Bu, jenengan kenapa kok enggak segera umroh? Boten mas, kalau naik umroh makin ndak dikirani riya. Itu jenengan riya. Jenengan tidak umroh itu jenengan riya. Karena jenengan khawatir dengan penilaian orang. Pak, kok lama nggak sholat jamaah di Jamasbah? Boten mas, saya tak sholat di rumah saja. Kalau sholat di masjid, nanti dikiranya saya itu riya. Jenengan itu riya. Karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan gara-gara omongan orang. Kadang-kadang memang omongan orang itu sok nyelekit pak. Tapi kalau orang ibadah, jangan ini. Pokoknya omongan orang itu, omongan itu tonggo. Itu pokoknya tinggalkan. Baru mulai belajar sholat, baru mulai pengajian, dilok karo kancane. Ya, saya kisah dadi kiai. Itu masya Allah itu bikin makdek, ya Allah. Agak Arab latihan aku ki pak wis dunake kiai. Akhirnya kemudian jenengan yang tidak ikhlas akhirnya tidak berangkat lagi ke masjid. Jangan. Mau hijrah itu memang banyak omongan nanti. Jenengan yang sebelumnya belum berjilbab, kemudian berjilbab, yang bapak-bapak yang sebelumnya belum berpenampilan sunnah, kemudian memakai penampilan sunnah. Itu banyak omongan-omongan. Itulah uji dari keikhlasan kita. Wa huwal amalu. Kemudian riya di dalam kitab ini diartikan al-amalu li ajlin nas. Berbuat atas tendensi orang lain. Ya, jadi berbuat karena orang lain itu riya. Ya, berbuat apapun karena demi orang lain bukan karena Allah, itu riya. Mubtilatus sholat. Pengajian antara maghrib dan isya itu semuanya banter-banteran. Semoga paham ya Bapak Ibu ya. Mubtilatus sholat, yang membatalkan sholat. Wa yubtilus sholat al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasyan in kathura. Yang membatalkan sholat adalah al-kalamu amdan, berbicara dengan sengaja, walau biharfaini, meskipun dengan 2 huruf, wa nasyan, atau berbicara lupa, in kathura, jika ucapannya itu banyak. Jika ucapannya itu banyak,
maka tetap membatalkan. Ya, jadi pembatal sholat yang pertama ngomong dengan sengaja meskipun hanya 2 huruf. Yu nang omah yu, yo. Nah, padahal jenengan pas sholat, maka batal sholat jenengan. Gitu. Ya. Jenengan punya toko, terus ada orang belanja, jenengan sedang sholat duha. Yu, tak jiko gulane yo, yo. Allahu Akbar. Nah, itu sholatin jenengan batal karena jenengan membacanya dengan sengaja. Wanasian in kathuro, atau jenengan lupa. Jenengan sholat lupa ngomong, tapi omongannya terlalu banyak. Mazhab Syafi'i mengatakan minimal 6 kata. 6 kata. Lupa, tapi banyak kalimatnya, maka sholat jenengan tetap batal. Ada orang bertamu, jenengan sedang sholat duha, yuk nang omah ora. Oh, iki nang omah gek sholat. Nah, padahal jenengan pas sholat, astagfirullah, aku agak sholat kok ngomong. Nah, sholat jenengan batal, harus dimulai dengan takbiratul ihram kembali. Ya, atau salami tamune terus lagi ya lanjutkan mengulangi sholat. Wa yubtiluha al-amalul katsir. Yang membatalkan sholat yang kedua adalah gerakan yang terlalu banyak, kakean usek. Ya, terlalu banyak gerakan yang tidak ada manfaat, gerakan yang sia-sia. Kasalah sati khotawatin mutawaliyat, ya, seperti 3 langkah yang berturutan yang tidak ada manfaatnya. Sholat teko-teko kok melaku, mundur, maju, minggir tanpa ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, semisal merapatkan shaf atau jatuh najis sehingga jenengan harus pindah tempat, atau ada di situ suatu bahaya, terocoh misalnya, atau pas hujan terocoh, jenengan pindah dengan mempersedikit langkah jenengan, maka tidak masalah. Yang dimasalahkan adalah gerakan langkah yang tidak ada manfaatnya. Wal aklu, makan. Wasyurbu, minum. Ya, makan, minum meskipun sedikit di dalam sholat itu membatalkan. Wa inkisyaful aurati, dan tersingkapnya aurat illam tustar halan, jika tidak segera ditutup. Kalau tersingkap aurat, semisal jenengan sholat ada angin, sarungin jenengan langsung melambai-lambai, kemudian sampai terangkat di atas lutut jenengan, maka tersingkaplah auratnya jenengan. Apa itu aurat? Aurat itu adalah ma yajibu ayyustar alaihi, yang wajib ditutup, itu namanya aurat. Pengertian di dalam sholat, ya, ada 2 pengertian aurat. Ada 2 pengertian aurat. Yang pertama, aurat di dalam sholat, yaitu apa yang wajib ditutup. Itu pengertian aurat di dalam sholat. Yang kedua, aurat pengertian dalam luar sholat, atau kalau dalam fikih di dalam bab nikah, itu artinya ma yuhramu nadhruhu, apa yang haram dilihat. Apa yang haram dilihat itu aurat dalam pengertian non sholat. Baik, ketika sholat jenengan harus menutup aurat jenengan, dan ketika tersingkap maka harus segera ditutup. Ya, kalau tersingkap terus kemudian dibiarkan, seperti orang pakai sarung, ketika sholat pakai sarung, sarungnya melotrok. Nah, kemudian sampai selesai sholat nggak sarungan, nah itu sholatnya batal. Ya. Wa hukuun najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin, dan kemudian kejatuhan najis dan tidak dibuang saat itu, ya, tanpa ada tanpa membawanya. Ya, jadi kalau kejatuhan najis kemudian jenengan bisa membuangnya tanpa mengangkatnya, tanpa mengangkat najis, hanya membuang dikapit kayak gitu, ya, maka sholatnya jenengan sah. Misalnya jenengan pakai sajadah, surban kejatuhan najis, maka jenengan langsung kapit ke surbanin jenengan tanpa mengangkatnya, maka sholatnya jenengan sah. Tapi kalau mengangkat, seperti pecis kejatuhan najis terus diangkat, diletakkan, batal, sholatnya batal. Apalagi dibiarin, ya, biarin, udah tahu mak telepok, ya, maka itu sholatnya batal, jenengan harus mengganti pakaian dan sholat berikutnya. Ini menanggung sedikit saja, Pak. Kemudian yang ketiga, wa yubtiluha sabqul imam bi ruknain fi'liyaini. Yang membatalkan yang ketiga adalah mendahului imam dengan 2 rukun
berturutan, 2 rukun gerakan. Misalnya imam baru ruku, jenengan sudah sujud, maka batal salat jenengan. Wakadat takhallufu bihima bighairi udhrin, atau terlalu telat tanpa ada alasan. Imam sudah sujud, jenengan i'tidal bae, ya. Itu juga membatalkan salat kalau tanpa ada alasan, ya, tanpa ada alasan. Kemudian yang terakhir, wala tasihhu sholatu, jadi tidak boleh, ya, tidak boleh mendahului imam, juga nggak boleh telat-telat dari gerakan imam. Wala tasihhu sholat, tidak sah sholat khalfa kafirin, di belakang orang kafir, wa mra'atin, di belakang wanita. Laki-laki tidak boleh sholat di belakang wanita, tapi sebaliknya wanita harus di belakang laki-laki. Wa khunsa, dan juga tidak boleh sholat di belakang banci. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita besok akan membahas sholat Jumat dan sholat jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga semuanya jamaah diberikan keberkahan, manfaat dari ilmu yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.